Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hematokrit tinggi pada kasus dehidrasi anjing. Di kelompok 4 ini, anggotanya ada Intan Citra, Muhammad Rizky Abdul Hakim, saya sendiri Muhammad Septon Asfi, Regina Primayani, dan Safwan Asis. Yang pertama ada pendahuluan. Dehidrasi dapat didefinisikan sebagai kekurangan cairan tubuh yang diikuti oleh kehilangan elektrolit dan perubahan keseimbangan asam basa. Dehidrasi sering terjadi akibat hilangnya natrium atau Na+, dan air dari darah dengan kegagalan ginjal dalam waktu yang bersamaan. Berbagai macam penyakit dapat menjadi penyebab terjadinya dehidrasi, seperti diare, muntah, dan poliuria. Kejadian diare merupakan kasus yang paling sering menyebabkan terjadinya dehidrasi, di samping muntah dan poliuria. Volume cairan bersirkulasi secara efektif dalam tubuh adalah cairan yang terdapat dalam intravaskular atau buluh darah. Volume cairan yang bersirkulasi dipengaruhi konsentrasi elektrolit, protein plasma, dan partikel lain yang berperan aktif dalam proses osmosis difusi dan pompa natrium kalium. Pembahasan. Hemoglobin merupakan komponen utama penyusun eritrosit yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nilai hematokrit menggambarkan perbandingan presentasi erosif dengan komponen darah lain dalam volume tertentu. Darah utuh atau whole blood, nilai hematokrit merupakan salah satu unsur yang dapat digunakan untuk menentukan derajat anemia, selain jumlah eritrosit dan konsentrasi hemoglobin. Jumlah eritrosit yang rendah dan ukuran eritrosit yang kecil akan menyebabkan nilai hematokrit menjadi rendah. Sebaliknya, nilai hematokrit yang tinggi dapat mengindikasikan terjadinya dehidrasi. Pada anjing yang mengalami dehidrasi, total plasma darah akan berkurang sehingga persentase nilai hematokrit terlihat meningkat. Citasi dari Colville dan Bassert 2002. Lalu kadar hematokrit normal pada anjing itu sekitar 37-55%. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya nilai hematokrit adalah jumlah eritrosit, jenis kelamin, ras, umur, dan keadaan patologis. Lalu gejala klinis dehidrasi yang dapat dipakai sebagai acuan yaitu yang pertama hilangnya elastisitas kulit atau yang biasa disebut turgor. Lalu yang kedua membran mukosanya kering. Lalu yang ketiga waktu pengisian kapilernya bertambah. Lalu yang keempat dehidrasi yang berat dapat menyebabkan kelelahan, depresi, dan shock. Lalu yang terakhir itu pemeriksaan laboratorium, PCV dan plasma protein meningkat dan juga BJ urin. Semakin tinggi derajat dehidrasi, semakin meningkat kadar total protein plasma. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan derajat dehidrasi pada anjing akan meningkatkan kadar total protein plasma yang disebut TPP. Peningkatan kadar TPP pada keadaan dehidrasi karena terjadi hemokonsentrasi atau penurunan volume plasma. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, sumber utama cairan tubuh adalah plasma darah. Tubuh akan mengambil plasma darah untuk memulihkan kondisi dehidrasi, sehingga salah satu parameter yang menjadi untuk mengetahui tingkat dehidrasi pada tubuh adalah dengan menghitung persentase plasma darah yang ada di dalam tubuh. Next. Nilai hematokrit sangat berhubungan dengan viskositas darah, di mana meningkatkan nilai hematokrit akan meningkatkan viskositas darah. Kedua, secara normal, jumlah eritrosit berkolerasi positif dengan nilai hematokrit. Besarnya nilai hematokrit dipengaruhi oleh bangsa dan jenis ternak, umur, dan fase produksi, jenis kelamin ternak, penyakit, serta iklim setempat. Yang terakhir yaitu naik turunnya nilai hematokrit tergantung pada volume sel-sel darah yang dibandingkan dengan volume sel keseluruhan. Selanjutnya, peningkatan jumlah eritrosit pada temperatur lingkungan yang rendah akan meningkatkan nilai hematokrit bila volume darah tetap.
Semakin besar persentase hematokrit, maka viskositas darah akan semakin meningkat. Keadaan tersebut disebabkan oleh kontraksi limpa atau dehidrasi. Hematokrit yang tinggi atau rendah menyebabkan peningkatan dan sebaliknya akan memperlambat aliran darah pada kapiler dan mempercepat kerja jantung. Hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit akan meningkat apabila hewan berada dalam kondisi stres ataupun kondisi tidak nyaman karena dilepaskannya katekolamin atau epinefrin atau norepinefrin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nilai hematokrit yang tinggi dapat mengindikasikan terjadinya dehidrasi pada anjing. Keadaan tersebut disebabkan oleh kontraksi limpa atau dehidrasi. Hematokrit yang tinggi atau rendah menyebabkan peningkatan dan sebaliknya akan memperlambat aliran darah pada kapiler dan mempercepat kerja jantung. Ion natrium dan kalium yang terdapat dalam cairan tubuh, baik cairan ekstraseluler atau darah maupun cairan intraseluler atau cairan sitoplasma, mampu mempengaruhi kerja epinefrin untuk menekan kontraksi limpa yang berlebihan, sehingga kontraksi yang terjadi pada eritrosit menjadi stabil, sekaligus mempertahankan nilai hematokrit dalam darah tetap berada pada kisaran yang normal. Berikut adalah daftar pustaka dan juga sumber-sumber dari presentasi yang kami lakukan. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.